Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. So, hari ini kita akan sedikit menambah lagi wawasan tentang cara instalasi sistem operasi Linux. Nih, yang akan kita gunakan pada saat ini adalah Linux Debian. Ini sebenarnya kalau di tahun berapa ya, 2001 sampai 2005 itu sudah sangat lama sekali ya saya tidak belajar Linux, dan setelah sekian tahun lamanya saya pengen coba lagi untuk belajar Linux, dan ini sekaligus kita sharing kepada teman-teman tentang cara instalasi Linux Debian. Nah, tentunya nanti jika ada kesalahan dan kekurangan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar untuk kita koreksi bersama-sama, untuk kita tetap sharing bersama-sama biar nanti kita ada saling koreksi. Baiklah teman-teman, untuk memulai instalasi Linux Debian pada kesempatan kali ini, kemarin saya search di Google, ternyata ada yang terbaru yaitu Linux Debian 11. Jadi kita akan coba install. Nah, mudah-mudahan nanti di proses instalasinya juga berhasil. So, kita penasaran, kita langsung saja untuk kita coba lakukan untuk instalasi dan langsung kita sharing, kita record, kita sharing buat teman-teman semua. Baiklah, kita langsung langsung install ya. Let's go. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Kita langsung saja untuk memulai. Yang pertama tentunya kita siapkan dulu virtual box-nya. Kita buka dulu. Dan teman-teman harus mendownload DVD atau image dari Linux Debian, dan teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi atau langsung mengunjungi websitenya ya, linuxdebian.org. Baiklah, kita langsung klik new, kemudian kita ketikkan misal PC client 3 di situ. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, di sini ada Windows 7, Windows 10, dan sekarang kita pasang Linux Debian. Kita ganti dengan Linux. Di sini kita ganti dengan Linux Debian 64 bit. Kebetulan yang akan saya install adalah 64 bit. Oke, kita klik next. Iya, oke, kita memorinya kita tambah sesuai dengan recommendednya sampai berwarna hijau, tapi tidak saya maksimalkan, tapi di sini aja cukup, kayaknya memori 2 cukup, 2 GB ya. Kita klik. Kemudian untuk hard disk tetap menggunakan create virtual, jadi nanti otomatis kita bisa mengcreate virtual hard disknya menggunakan format VHD. Kemudian dynamically allocatednya biarkan, kemudian kita pilih biarkan saja di 8 GB, di recommended dari dari virtual boxnya. Kita klik create. Nah, yang tentunya nanti untuk setting, kita setting dulu, yaitu kita di bagian network kita pilih NAT ya, kita pilih NAT biar nanti secara langsung bisa terkoneksi dengan internet. Jadi nanti dengan internet yang ada di sini teman-teman, yang ada di sini otomatis langsung connect ke Linux Debian-nya. Kemudian kita pilih storage. Nah, kemudian di sini ada empty, bagian DVD drive virtualnya. Kita klik di sini choose this file. Saya siapkan di, kalian saya sudah punya di master software, sistem operasi. Nah, di sini teman-teman saya pilih Linux Debian 11.2.0. Nah, teman-teman nanti bisa download di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Klik open, kemudian kita klik OK. Nah, oke. Setelah kita melakukan setting di VirtualBox dan untuk membuatnya, maka kita langsung klik start untuk memulai proses instalasi Linux Debian. Oke, kita klik start. Jadi kita nyalakan komputernya. Oke, nah nunggu beberapa saat. Oke, komputernya sudah nyala. Di sini saya. Oke, nah di sini teman-teman ada pilihan ya, ada pilihan Debian Linux installer, kemudian install, graphic install, kemudian ada advance, kemudian ini kita pilih di, nah di sini bisa menggunakan keyboard teman-teman untuk memilih. Saya memilih graphic install. Iya, oke, komputer akan mengkoneksikan ke terminal. Iya,
Oke, nah di sini menggunakan berbasis GUI. Nah, untuk language kita pilih bahasa Inggris, kita klik continue. Kemudian select your location, kita cari. Oke, kalau di sini India, Ireland tidak, karena kalau tidak ada kita pilih others. Klik continue, kemudian kita pilih Asia. Baru kita pilih Indonesia. Ya, oke, kita pilih Indonesia. Klik continue. Oke, kemudian kita untuk configure locate apakah ada? Kalau tidak ada biarkan saja, kita langsung continue. Kemudian untuk konfigurasi keyboard di sini settingan Indonesia juga tidak ada, maka kita langsung saja klik continue. Nah, oke. Proses load installer komponen akan menuju ke installation media. Dari instalasi media nanti otomatis mengekstrak. Kalau kita lihat ukurannya hanya 300 sekian mega, tapi di situ tentunya nanti bisa mengekstrak untuk di apa? Untuk diproses instalasinya. Oke. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi the network untuk hostname. Jadi misal hostname-nya kita nanti please enter hostname for the system. Saya ketikkan misal di sini Linux Debian. Jadi saya tambahi Linux Debian untuk hostname, untuk hostnya. Ya, kemudian misal di sini domain name tadi Linux misal aja ya, linuxdebian.com. Nah, misal kita klik continue. Nah, di sini ada root password. Jadi kita bisa set up user and passwords. Jadi kita bisa ketikkan password, teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Saya ketikkan password aja sembarang. Kemudian passwordnya harus sama antara atas dan bawah. Kita klik continue. Nah, kemudian ini memberikan nama pada PC kita, yaitu misal PC client 3. Kita klik continue. Nah, kemudian kita klik PC client 3. Oke. Nah, kemudian kita enter masukkan password user. Password user. Kita ketikkan password. Kalau tadi password root, nah sekarang password user ya. Saya ketikkan. Oke. Harus sama ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita pilih configure the clock atau jam. Kita masuk, kebetulan saya di Wita, yaitu di Bali, jadi saya menggunakan Wita. Klik continue. Nah, kemudian otomatis mendetek partisi harddisk. Oke, kita akan nah untuk di sini ada beberapa partisi teman-teman, tapi nanti tidak saya bahas secara khusus. Yang di sini yang saya bahas adalah langsung ke proses di saya menggunakan guide use and entire disk and setup LVM. Jadi langsung saja kita pilih yang kedua, kemudian kita klik continue. Biarkan nanti dari Linux Debian-nya menginstal mempartisi secara otomatis. Ya, langsung saja recommended for new users. Ya, kenapa kita tidak bahas? Di sini kita bilang the partisi table of following no. Saya tidak usah ganti, langsung saja. Oh sorry, ini salah tadi, ini kita pilih yes. Oke. Nah, kemudian 8,1 GB biarkan saja langsung. Kecuali nanti partisi itu akan kita bahas jika dan hanya jika kita mau melakukan dual boot. Misal kita install Windows di komputer satu, kemudian setelah kita install Windows baru kita menginstal Linux gitu. Artinya dalam satu komputer bisa 2 OS. Nah, itu berbeda cerita. Oke. Right to kata klik yes, next. Kemudian akan memformat partisi dan tentunya akan menginstal proses instalasi ke base sistemnya akan segera dimulai.
Tentunya nanti videonya saya percepat teman-teman ya, ketika ada loading-loading yang lumayan ini untuk memperpendek durasi video. Oke, langkah berikutnya kita ketemu pada namanya di sini ada configure packet manager, kemudian kita klik scan media more. Oke, kita klik yes, kemudian kita klik kita klik no di sini, kemudian configure packet and manager, kita pilih Indonesia, kemudian kita pilih debian.org untuk proses mengambil apa namanya. Nah, kita setting proxy-nya kita lewatkan saja. Oke, kemudian ada pilihan lagi, configuring popularity contest. This is choice. Let's later modified running. Saya pilih continue. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini apa namanya, untuk berbasis GUI-nya atau loadernya ya, kita bisa menggunakan beberapa apa namanya, beberapa GUI antara lain Gnome, Xfce, Gnome Flashback, KDE Plasma, Cinnamon, Mate. Nah, ini biasanya adalah apa namanya, ada beberapa model GUI atau KDE desktop ya, desktop lah. Kita bisa memilih yang lain sih, cuma hari ini kita skip dulu. Jadi nanti kita bisa misalnya Cinnamon, Mate itu juga bagus-bagus untuk paket instalasinya. Nah, jadi saya pilih dulu untuk menggunakan Gnome, Gnome. Oke, kita klik continue. Jadi nanti setelah kita menggunakan versi KDE-nya adalah Gnome, maka nanti seperti apa tampilannya. Oke, kemudian kita lanjut untuk kita sudah menemukan bootloader, kemudian kita install the group bootloader your primary drive, kita klik yes. Oke, kemudian kita langsung ke enter device manually, atau di sini kita bisa saja kita gunakan bootloadernya install untuk di update group. Jadi group bootloader itu digunakan untuk membuat boot installation. Seandainya kita menggunakan dual OS, maka kita bisa membuat grup bootloader sehingga nanti bisa memisahkan antara boot untuk Windows dan boot untuk apa namanya, untuk Linux. Jika seandainya di dalam satu PC ada dual boot, yaitu nih. Oke, kemudian ini sudah selesai untuk finishing the installation. Nanti tentunya ada beberapa hal, kalau biasanya sih DVD-nya keluar otomatis, tapi juga nanti kalau misal tidak juga bisa kita keluarkan secara manual, yaitu dengan di sini teman-teman. Di bagian ini kita klik kanan, kemudian nanti kita remove disk from virtual drive. Jadi hard disknya atau DVD-nya kita keluarkan. Jadi kita menunggu dulu disabling. Nah, ini sudah disabling native CD source list ya. Oke. Nah, di sini sudah otomatis menonaktifkan virtual drive-nya, virtual CD-nya atau virtual DVD-nya. Kita klik continue, kemudian mau unmounting, kemudian sistem reboot atau restart ya kalau di dalam bahasa Linux-nya adalah. Nah, ini instalasinya udah jadi teman-teman. Oke, instalasi sudah jadi, kita segera masuk ke Linux Debian. Nah, oke. Jangan sampai lupa passwordnya teman-teman ya. Nanti kita cek lagi. Karena nanti kita akan dihadapkan pada user login. Jadi kalau Linux harus menggunakan bisa kita setting menggunakan user password. Oke, kita cek, kita menunggu sistemnya berjalan. Run terminalnya banyak yang oke. Jadi instalasi apakah sukses? Tentunya kita akan dihadapkan pada tampilan GUI. Oke. Di sini kita tadi menggunakan nama PC Client 3, kita klik masuk. Ini seperti halnya halaman login, kita ketikkan passwordnya.
Jangan sampai lupa teman-teman ya passwordnya. Sekali lagi, memang passwordnya tidak saya tampilkan biar apa namanya, biar tetap security-nya tetap terjaga. Baiklah, nah kita lihat teman-teman, kita akan segera loading dan kita sudah mendapatkan Linux Debian. Oke, jadi untuk penampilan ada di sini, teman-teman bisa klik activities. Nah di sini ada show application, misal di sini kita klik show application, ini aplikasi-aplikasi yang terinstall. Oke, sudah ada bawaannya Mozilla Firefox. Kita klik perbesar, kita full ya. Oke, kemudian di sini untuk settingan jaringan, ini untuk cara menyeting jaringan juga di sini teman-teman. Oke, kita klik setting, kemudian kita bisa lihat karena kita menggunakan NAT, jadi dengan menggunakan konfigurasi NAT tentunya ini pasti sudah terkoneksi dengan internet ya. Oke, kita klik oke network ya, kita setting coba di sini. Nanti kita lihat ya. Oke, link speed, kemudian default addressnya kita otomatis mendapatkan seperti itu. Kita cek dulu untuk internetnya apakah sudah terkoneksi. Kita klik coba ke Mozilla Firefox. Karena kita menggunakan settingan NAT, biasanya sudah terkoneksi dengan internet langsung dari internet kita, kemudian masuk ke dalam PC. Oke, kita ketikkan misal di sini, ketikkan youtube.com, atau di sini juga kita bisa ketikkan misalnya google.com. Misal website lain, misal apa ya, Facebook ya .com. Nah kita cek. Oke, di sini YouTube sudah connect teman-teman ya, sudah bisa connect di Linux dan kita bisa menjalankannya di Linux. Oke, memang ini tergantung dari konektivitas jaringan. Ini sudah connect. Di sini Google juga sudah oke. Facebooknya sedang loading ya. Oke, misal kita download Google Chrome, kita ketikkan Google Chrome download. Nah di sini misal kita cek lagi, misal ya di sini sudah connect ya. Oke, baiklah teman-teman, demikian untuk proses install. Di sini YouTube-nya udah oke. Demikian teman-teman untuk proses install Debian Linux, dan kita akan ketemu lagi di serial tutorial berikutnya untuk tentunya untuk mencoba mengkoneksikan beberapa klien ini dengan JNS3 dan menggunakan apa namanya, MikroTik ya. Baiklah, kita klik power off untuk mematikan, atau bukan logout tapi power off untuk men-shutdown. Kalau di Windows shutdown, kalau di sini di Linux power off. Oke, kita klik power off, kemudian keluar dari terminal. Oke, dan klik ya. Oke, di sini teman-teman sudah terdapat PC client Windows 7, PC client Windows 10, kemudian PC client di Linux Debian. Baiklah, demikian teman-teman, kita sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Nice, itu tadi teman-teman ya proses instalasi Linux Debian, dan kita sudah berhasil. Dan dengan konektivitas kita menggunakan jaringan NAT di VirtualBox, maka kita langsung bisa mengkoneksikannya dengan internet. Nah, kemudian langkah berikutnya tentunya kita akan coba dari beberapa klien yang sudah ada di VirtualBox kita, akan kita koneksikan dengan router MikroTik. So, semakin penasaran saja untuk ini, jangan kemana-mana, tetap di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Dan kita akan ketemu lagi di serial tutorial berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.